Hello guys, welcome to back my channel, Alkaline Channel. Oke guys, kali ini saya ingin menyampaikan atau membuat video mengenai cara belajar efektif di rumah saja walaupun belajar secara online. Karena kebanyakan dari kita atau beberapa dari siswa, teman-teman yang merasa terbebani atau tidak suka ya belajar secara online karena tidak asik, karena disebabkan oleh karena tidak ada teman, tidak bisa bersosial, berinteraksi sama kawan-kawan semua, tidak bisa belajar bersama teman-teman, tidak bisa bertanya secara langsung jika kita tidak mengerti sama guru maupun teman-teman sekalian. Nah, kali ini saya ingin membahas kepada semua cara belajar efektif di rumah walaupun belajar online. Tanpa basa-basi, yuk mari kita menyimak video ini. Malah langsung terserang rasa bosan dan rasa kantuk. Setelah itu, kita cari pelampiasan buat senang-senang seperti ngegame, nonton film, dan banyak lainnya. Oke, tips-tips dari saya untuk belajar efektif di rumah saja, yaitu ada 7 tips. Yang pertama, yaitu atur jadwal. Dengan adanya kita mengatur jadwal, kita belajar di rumah, kita dapat memahami satu persatu materi atau mata pelajaran yang kita akan bahas pada hari itu. Dengan adanya hal itu, kita mudah mengerti dan mudah untuk memahami materi yang kita akan bahas. Kedua, yaitu tempat dan suasana yang nyaman. Eh, dengan adanya tips kedua ini, kita harus memilih tempat dan suasana yang nyaman sehingga kita bisa dapat belajar asik, belajar nyaman, dan dapat memahami materi-materi yang kita akan baca, pahami, sehingga kita tidak terganggu dengan adanya bisik-bisikan atau musik-musik yang tetangga yang lain. Kita harus mencari tempat-tempat yang suasana yang menyenangkan yang bisa kita membaca atau belajar di tempat itu. Nah, untuk belajar yang nyaman juga, kita juga dapat mendengarkan musik. Apabila seseorang itu menyukai musik di saat dia belajar, dan juga ada beberapa orang yang tidak menyukai dan dia belajar secara hening dan tidak ingin adanya musik. Itu semua tergantung pada diri kita masing-masing. Oke? Tips ketiga yaitu peralatan tulis. Peralatan tulis pada pandemi virus corona ini, ya secara umum dulu peralatan tulis misalnya buku, penggaris, pulpen, dan lain-lainnya. Nah, kali ini juga kita yang membutuhkan yang namanya juga handphone atau smartphone yang bisa belajar dari berbagai sumber. Misalnya dari internet, dari aplikasi, misalnya aplikasi Ruang Guru, Genius, dan lain-lainnya. Keempat adalah memahami materi kembali. Dengan adanya memahami materi kembali, kita lebih mendalam membaca atau memahami materi tersebut. Misalnya, di dalam materi tersebut kita tidak mengerti apa kalimat ini, apa kata ini. Dengan adanya kita menemukan kalimat-kalimat yang tidak kita mengerti, kita dapat bertanya berbagai sumber. Misalnya di internet, dan juga kita dapat bertanya kepada orang-orang yang telah mengerti atau memahami. Misalnya teman-teman atau guru atau orang tua yang telah memahami materi yang kita pertanyakan. Oke? Tips kelima itu bertanya. Nah, tips ini telah saya tadi hampir sama dengan tips keempat, yaitu memahami ya. Nah, di dalam tadi memahami, pasti ada beberapa kalimat yang tidak kita mengerti dalam pelajaran tersebut. Nah, sekarang ini kita tips bertanya. Dengan adanya kita bertanya, kita semakin mengetahui apa yang tidak kita tahu. Karena pepatah mengatakan,
Malu bertanya, sesat di jalan. Oleh karena itu, mari kita bertanya, jangan malu. Mari budayakan bertanya kepada orang supaya kita dapat mengerti apa yang tidak kita mengerti. Oke? Tips keenam adalah membuat intisari. Membuat intisari itu sangat penting karena kita dapat mudah mengerti materi yang kita tuangkan dalam buku tersebut. Misalnya kalimat yang penting atau inti-intisari dari mata pelajaran tertentu sehingga kita dapat mudah menghafal, memahami, dan mengingatkan mata pelajaran tersebut. Oke? Yang terakhir, yaitu ketujuh, berdoa. Berdoa tidak asing lagi bagi kita. Berdoa sangat penting dalam hidup kita. Dengan adanya berdoa, apapun yang kita lakukan, apapun kita rencanakan, kita serahkan di dalam nama Tuhan kita. Nah, apabila kita tidak berdoa, semua usaha yang kita lakukan sama saja sia-sia. Oleh karena itu, sebelum melakukan aktivitas, setelah melakukan aktivitas, mari kita menyerahkan di dalam nama Tuhan kita. Oke guys, itu saja tips-tips dari saya, 7 tips untuk belajar efektif di rumah saja, walaupun belajar secara online. Nah, bukan karena kita belajar online kita malas untuk belajar. Nah, dengan adanya belajar online juga kita dapat mendukung atau berpartisipasi untuk mencegah atau memutuskan rantai COVID-19. Dengan adanya belajar online juga, kita mengajari kita cara mengenal yang namanya suatu teknologi. Misalnya orang yang tidak mengerti apa yang namanya itu internet, apa ini, arti ini, mereka semua mengetahui dan mereka pandai mencari-cari sumber-sumber yang berasal dari internet. Nah, untuk kawan-kawan sekalian dan saya juga, mari kita belajar efektif, ikuti tips-tips dari saya. Oke guys, untuk itu jangan lupa juga dukung channel saya ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya dengan cara like, comment, share,